Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda Ibu semua. Waalaikumsalam Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bagaimana kabarnya Ananda? Baik, Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah. Apakah Ananda sudah makan? Sudah tadi, Bu. Sudah, Bu. Ya, kan penting sekali Ananda. Kalau perut kita sudah berisi, insya Allah kita bisa konsentrasi dalam pembelajaran. Apakah semuanya sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Sudah, Bu. Baiklah, perhatikan dulu sekelilingnya ada sampah atau tidak, masih adakah buku lain selain buku pembelajaran fisika? Ya, baiklah Ibu meminta kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, terima kasih kepada ketua kelas. Apakah ada teman-teman yang tidak hadir pada hari ini, Ananda? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah. Semoga kedepannya tetap seperti ini ya, Nanda, tetap hadir semuanya supaya pembelajaran kita berjalan secara lancar. Baiklah, siapa yang masih ingat pembelajaran kita tentang apa? Minggu lalu itu tentang apa? Gelombang berjalan. Ayo, siapa yang masih ingat? Masih salah, Aika? Gerak lurus, Bu. Apa aja, Rival? Gerak lurus, Bu. Nah, gerak lurus itu materi 2 minggu lalu. Materi apa? Gerak parabola, Bu. Nah, iya bisa gerak parabola. Nah, baiklah sepertinya kita langsung masuk saja ya ke materi kita pada hari ini, yaitu tentang gerak melingkar. Nah, Ibu akan menampilkan PPT untuk menunjang pembelajaran kita pada hari ini. Nah, gerak melingkar. Ibu ingin bertanya nih kepada Ananda semua. Apa yang Ananda ketahui tentang gerak melingkar? Siapa yang bisa menjawab? Ya, silakan Aika. Iya, coba dijawab apa itu gerak melingkar. Iya, Bu. Nah, siapa yang tahu apa itu gerak melingkar? Bisa menjawab, Bu. Ya, silakan. Kalau menurut saya gerak melingkar itu adalah gerak satu benda yang membentuk lintasan berupa lingkaran mengelilingi suatu titik tetap, Bu. Nah, ya benar. Gerak melingkar itu gerakan yang dalam lintasannya berbentuk lingkaran. Nah, itu kata kuncinya, melingkar, yaitu berbentuk lingkaran. Nah, next itu video animasinya. Coba Ananda sebutkan apa yang dapat Ananda amati dari video tersebut.
Nah, apa yang bisa Ananda amati dari kedua video tersebut? Eka izin menjawab, Bu. Ya, Eka. Video pertama itu orang yang sedang membawa motor dan rodanya berputar, Bu. Ya. Video kedua bagaimana? Yang kedua, kipasnya berputar, Bu. Nah, iya benar sekali ya, Eka. Nah, berdasarkan video animasi 1 dan 2 ini merupakan penerapan dari gerak melingkar, yaitu berada pada lintasan lingkaran yang berbentuk lingkaran. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan pengertian dari gerak melingkar. Gerak melingkar merupakan suatu gerak benda atau titik dengan lintasan berbentuk lingkaran mempunyai titik pusat tertentu. Gerak ini disebut dengan gerak sirkular, yaitu satu sumbu atau titik tetap di tengahnya. Gerak melingkar ini banyak ya, Ananda, kita ketemui dalam kehidupan sehari-hari, misalnya perputaran roda, perputaran kipas angin, roda pada katrol, gerakan jarum jam, komedi putar, dan bumi berotasi pada porosnya, dan elektron yang bergerak melingkari atau mengelilingi inti atom. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai besaran pada gerak melingkar. Yaitu yang pertama ada posisi sudut. Yaitu jika sebuah objek bergerak melingkar, maka objek yang selalu berjarak sama pada satu titik. Sehingga harus ada besaran lain untuk menjelaskan posisi objek. Rumus dari posisi sudut ini yaitu theta sama dengan S per R. Dengan S merupakan buser lintasan, dan R merupakan jari-jari. Selanjutnya, yaitu periode dan frekuensi. Biasanya periode dan frekuensi ini mereka selalu sejalan ya, Ananda. Kita bisa mencari periode apabila frekuensinya diketahui, bisa langsung kita cari dengan 1 per F, begitupun juga dengan frekuensi. Nah, di sini untuk mencari periodenya, kita bisa melakukan dengan membagikan antara waktu dengan putarannya, dengan banyak putaran, yaitu T sama dengan T per N. Dan pada frekuensi, kita bisa melakukan kebalikannya, yaitu merupakan frekuensi sama dengan jumlah putaran dibagi waktu atau F sama dengan N per T. Selanjutnya, perpindahan linear dan perpindahan sudut. Nah, setiap bagian benda yang berputar akan bergerak dalam lintasan berbentuk lingkaran yang berpusat pada porosnya. Perpindahan linear benda yang bergerak melingkar dapat diperoleh dari perpindahan sudut. Dapat kita perhatikan pada gambar, yaitu terdapat sebuah benda yang bergerak melingkar dengan jari-jari R dari X1 hingga sampai ke X2. X1 ke X2 dikatakan benda melakukan perpindahan linear. Saat berpindah dari X1 ke X2, benda mengalami perpindahan sudut sebesar delta theta. Hubungan antara perpindahan linear dengan perpindahan sudut yaitu delta theta sama dengan delta X per R atau
delta X merupakan R dikali delta theta. Dengan delta X merupakan perpindahan sudut dengan satuan radian, delta X sama dengan perpindahan linear dengan satuan meter, dan R merupakan jari-jari dengan satuan meter. Next, yaitu hubungan antara kecepatan sudut dan kecepatan linear. Hubungannya yaitu jika posisi sudut sangat kecil, karena selang waktu yang digunakan sangat kecil, maka lintasan busurnya juga kecil, yaitu delta S sama dengan delta theta dikali R. Nah, jika persamaan tersebut dibagi dengan selang waktu atau delta T, maka diperoleh delta S atau jarak lintasannya dibagi dengan delta T, itu waktu. Didapatkan delta theta kali R per delta T. Nah, jika delta T-nya kecil, maka persamaannya menjadi ds per dt sama dengan d theta R per dt, atau V sama dengan W dikali R. Nah, selanjutnya yaitu kecepatan linear dan kecepatan sudut. Nah, kecepatan linear merupakan hasil bagi panjang linear yang ditempuh benda dengan selang waktu tempuhnya. Dapat dirumuskan yaitu V sama dengan 2πr per T. Kecepatan sudut merupakan sudut yang ditempuh tiap satuan waktu, atau hasil bagi dari sudut yang ditempuh dengan arah waktu tempuhnya, yaitu omega sama dengan theta per T. Kecepatan sudut rata-rata merupakan hasil dari bagi perpindahan sudut dengan selang waktu, sehingga didapatkan vektor omega sama dengan delta theta per delta T sama dengan theta F per theta dikurang theta I per TF kurang TI. Selanjutnya itu Ibu akan memberikan contoh soal. Nah, posisi sebuah partikel yang bergerak melingkar dinyatakan sebagai fungsi posisi theta dikali T sama dengan 12T kuadrat dikurang 8T ditambah 20 radian. Tentukan kecepatan sudut rata-rata untuk rentang T sama dengan 0 hingga T sama dengan 2. Yang kedua yaitu menentukan percepatan sudutnya. Nah, siapa yang dapat menjawab untuk poin A? Izin menjawab, Bu. Jerivel. Akan Jerivel? Baiklah, Bu. Menurut saya, delta T sama dengan 12T kuadrat dikurang 8T sama ditambah 20 delta 0 sama dengan 0 dikurang 0 ditambah 20 sama dengan 20. Delta 2 sama dengan 12 dikali 4 dikurang 8 dikali 2 ditambah 20 sama dengan 24 dikurang 16 ditambah 20 didapatkan 28. Sehingga kecepatan sudut rata-ratanya adalah sudut rata-rata sama dengan 28 dikurang 20 per 2 dikurang 0 sama dengan 4 radian per S. Sekian, Bu. Terima kasih. Iya, terima kasih ya Jerivel. Selanjutnya yang poin B, ada yang ingin menjawab? Aika, Bu. Ya, silakan Aika. Nah, di sini percepatan sudutnya yaitu alfa dikali T sama dengan dW per dt
sama dengan D per DT dikali 24T dikurang 8. Sehingga hasilnya 24 rad per sekon kuadrat. Nah, terima kasih atas jawabannya ya Aika dan Jerivel. Apakah ada jawaban yang berbeda dari penjelasan Aika dan Jerivel? Sepertinya tidak ada ya. Baiklah, apakah sampai di sini Ananda sudah paham dengan penjelasan Ibu? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Selanjutnya kita masuk ke materi contoh dari gerak melingkar. Nah, Ibu ingin bertanya kepada Ananda, apa saja itu contoh gerak melingkar yang Ananda ketahui? Kipas angin, Bu. Ya, kipas angin. Lalu apa? Bola, Bu. Enggak ya, Bu? Bola, ya bola yang menggelinding, itu bisa gerak melingkar. Jam, Bu. Ya, gerakan pada jarum jam. Nah, apa lagi Ananda? Ya, ada komedi putar, ada kincir angin, dan masih banyak lagi ya yang dapat kita temui pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, Ananda semuanya, apakah ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan Ibu tadi? Tidak, Bu. Alhamdulillah, berarti Ananda sudah paham ya dengan materi yang sudah Ibu ajarkan. Nah, Ibu akan memberikan Ananda tugas untuk minggu depan dan akan dikerjakan dan dikumpulkan pada awal masuk pembelajaran. Nah, sedikit Ibu ulas kembali, yaitu gerak melingkar merupakan gerakan suatu gerak benda pada titik dengan lintasan yang berbentuk lingkaran dan mempunyai titik pusat tertentu. Gerak melingkar ini sangat sering kita temui di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sangat banyak pengaplikasian dari gerak melingkar ini. Baiklah Ananda semuanya, minggu depan kita akan melanjutkan lagi tentang pembelajaran kita masih dalam materi gerak melingkar ya Ananda. Jadi kerjakan tugasnya dan dikumpulkan pada awal pembelajaran. Karena waktu kita juga sudah hampir habis, jadi Ibu akhiri saja pembelajaran kita dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Baiklah, Ananda jangan lupa mengerjakan tugasnya ya, dan mengulang kembali pembelajaran dari awal sampai kita belajar pada hari ini. Sehingga ketika ujian nanti kita tidak belajar kebut semalam. Ya Ananda, baiklah Ibu tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan Ibu minta maaf apabila ada kesalahan kata dari Ibu. Dan silakan Ananda meninggalkan room Zoom. Waalaikumsalam, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.